A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, melanjutkan terkait pembahasan kita tentang tahsin tilawah Al-Qur'an. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan hukum wakaf, ya, atau bagaimana kita berhenti ketika membaca Al-Quran. Jika dibagi dengan secara pembagian jenisnya, ya, jadi wakaf ini ada beberapa jenis. Nah, ada 4 jenis di dalam wakaf itu sendiri. Ya, yang pertama adalah wakaf ikhtibari, ya. Kemudian ada wakaf intidhari, kemudian ada wakaf ikhtiyari, dan kemudian juga ada wakaf intidhari, ya. Ada intidhari, ada ittirari, kemudian yang terakhir ada wakaf ikhtiyari. Yang pertama adalah ikhtibari, kita ulangi, kemudian intidhari, kemudian ittirari, dan yang terakhir ikhtiyari. Nah, kalau kita sering kenal dengan wakaf, ada yang disebut wakaf tam, kemudian wakaf kafi, wakaf hasan, dan kemudian qabih. Itu akan dibahas di dalam bab khusus terkait bab yang jenis wakaf yang terakhir, yakni wakaf ikhtiyari. Yang pertama adalah apa itu wakaf ikhtibari, ya. Wakaf ikhtibari ini adalah wakaf yang bisa disebut juga wakaf ujian. Maksudnya apa? Wakaf ini sering dilakukan atau digunakan oleh para penguji. Biasanya para guru-guru, ya, para penguji dalam tes hafalan Al-Quran ataupun bacaan Al-Quran, mereka biasanya menggunakan wakaf yang tidak beraturan. Nah, itu disebut dengan wakaf ikhtibari. Jadi semau mereka, sesuka mereka ketika melakukan tes atau ujian itu sendiri. Tapi terkadang juga sering mereka melakukan tes ataupun ujian itu ya berdasarkan tempat-tempat yang sesuai dengan pemberhentiannya. Tapi tidak bisa disalahkan juga kalau memang ada penguji atau orang yang ingin menguji terkait dengan kualitas bacaan Al-Quran atau hukum-hukum bacaan Al-Quran, itu berhenti pada sesuatu atau pada tempat yang mereka inginkan, ya, atau tidak beraturan. Jadi tidak bisa diprotes karena ini memang bagian dalam proses tersebut atau menguji kualitas daripada bacaan ataupun hafalan Al-Quran seseorang. Itu wakaf ikhtibari. Kemudian ada juga wakaf intidhari. Nah, wakaf intidhari ini adalah wakaf yang dilakukan khusus dalam proses belajar. Biasanya para pengajar mengajarkan Al-Quran, namun ketika wakaf itu maknanya, secara makna ya, belum sempurna. Tapi karena memang yang ditargetkan adalah bagaimana terkait dengan hukum bacaannya, ya, hukum-hukum tertentu atau terkait dengan hafalan seseorang, maka ini diperbolehkan. Ini adalah terkait dengan wakaf intidhari. Kemudian yang ketiga adalah wakaf ittirari, ya, adalah wakaf yang belum sempurna yang dilakukan dalam keadaan darurat atau terpaksa, ya, ittirari. Jadi ketika kita bersin seumpamanya, atau ketika kita batuk, ataupun mungkin ketika kita menguap, ya, atau ngantuk maksudnya, ini hal yang memang diperbolehkan. Maksudnya ketika sewaktu-waktu kita baca Quran kemudian kita merasa ingin bersin, ya, lalu kita melihat atau tidak mengetahui di situ ada tanda wakaf yang boleh atau tidaknya, maka tidak harus dilakukan hal tersebut. Maksudnya tidak harus melihat wakaf terlebih dahulu. Silakan berhenti dan langsung menunaikan hajatnya. Dalam hal ini mungkin bersin, ya, mengantuk, ataupun mungkin buang air kecil, atau mungkin ingin minum, ya, seperti itu. Karena memang hal-hal yang ittirari, darurat. Nah, seperti itu. Baik, itu adalah wakaf ittirari. Kemudian wakaf ikhtiyari yang terakhir yang perlu kita bahas di sini memang sebenarnya adalah wakaf ikhtiyari. Nah, 3 jenis wakaf yang sebelumnya itu adalah keseluruhannya boleh dilakukan, ya, boleh dilakukan karena memang mendapatkan keringanan terkait dengan hal-hal tersebut. Nah, wakaf ikhtiyari ini, ya, yang sering kita bahas di dalam hukum tajwid terkait dengan bab wakaf. Nah, karena di sana memang kita menginginkan
bagaimana membaca Al-Quran itu ketika wakaf berhenti dan memulainya itu sesuai dengan tuntunan ataupun tidak merusak secara makna dan hukum tajwidnya. Nah, di sana di dalam wakaf ikhtiyari ini ada yang disebut dengan wakaf tam, kemudian yang kedua ada wakaf kafi, kemudian juga ada yang disebut dengan hasan dan qabih. Garis besarnya adalah ketiga poin sebelumnya, sebelum qabih itu adalah hal yang boleh dilakukan, dan yang tidak boleh kita lakukan adalah melakukan wakaf qabih, karena wakaf qabih adalah wakaf yang pemberhentiannya itu merusak atau tidak sesuai dengan tuntunan atau susunan maknanya, jadi bisa merusak maknanya. Makanya wakaf yang diperbolehkan itu yang tiga sebelumnya, yakni tam, ya, kemudian kafi, dan juga hasan. Wakaf tam sendiri adalah wakaf yang secara makna, ya, secara makna artinya dan juga lafadznya itu tidak ada ketersambungan lagi, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, dan bisa dikatakan setiap akhir ayat itu adalah wakaf tam. Kemudian yang berikutnya adalah wakaf kafi. Ya, wakaf kafi ini adalah wakaf yang dimana pada saat kita berhenti sudah sempurna artinya, namun ayat selanjutnya masih ada hubungan lafal. Nah, oleh karena itu sangat dianjurkan langsung memulai dengan ayat selanjutnya. Contoh, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, berhenti pada kata la yu'minun itu sudah sempurna maknanya, namun masih ada keterkaitan lafaz dengan ayat berikutnya. Nah, makanya sangat dianjurkan memang untuk memulai ayat bacaannya juga di ayat berikutnya. Jadi tidak harus diulang dari ayat sebelumnya atau dari kata-kata sebelum la yu'minun. Kemudian yang ketiga adalah wakaf hasan atau al-hasan, yakni wakaf pada ayat yang sempurna artinya namun secara arti dan lafaz masih terdapat hubungan. Nah, oleh karena itu sangat dianjurkan memulai dari ayat sebelumnya. Nah, jadi karena keterkaitan ayatnya itu masih ada, maka kita harus memulainya dari beberapa kata sebelumnya. Contoh, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, jadi secara makna, ya, mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, kemudian berhenti pada kata as-shalah wa yuqimuna as-shalah. Nah, secara makna ini sudah sempurna. Namun karena ini termasuk waqaf hasan, maka kita perlu memulainya dari beberapa kata sebelumnya, ya, karena memang masih ketersambungan antara dua bagian, ya, wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kalau kita langsung memulai dari wa mimma razaqnahum yunfiqun itu kurang tepat, karena memang masih disebut waqaf hasan karena ada keterkaitan makna. Maka dimulai dari beberapa kata sebelumnya. Nah, jadi dimulai dari mana? Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, seperti itu. Dan itu adalah waqaf al-hasan. Dan yang terakhir adalah waqaf qabih, waqaf yang buruk, ya. Waqaf yang buruk ini maksudnya adalah waqaf yang merusak maknanya, tatanan maknanya. Contoh, dan memang hal ini dilarang untuk kita lakukan. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini secara makna rusak karena memang al-alamin itu harus disambung dengan kata sebelumnya. Seperti itu terkait dengan hukum-hukum waqaf. Dan macam-macam waqaf pun itu ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lihat. Jadi sebenarnya ketika seseorang memang membaca Al-Quran kemudian dia tidak mengetahui secara makna, jadi memang intinya adalah makna. Kalau kita berbicara tadi makna,
Ya, ketika maknanya sempurna, maka kita harus atau bisa berhenti di tempat tersebut. Nah, untuk mengetahui makna itu ya mau tidak mau kita harus mengerti bahasa Arab. Atau seminimal-minimalnya adalah jika kita tidak mengerti bahasa Arab, maka kita mendengarkan murattal Al-Qur'an yang syekhnya tersebut membacanya banyak wakafnya gitu. Ya, mungkin dalam satu ayat biasanya kita menemukan syekh yang membaca itu satu ayat langsung full. Tapi tidak semua orang mampu membaca satu ayat full tersebut karena nafasnya mungkin tidak sanggup gitu ya. Nah, maka caranya adalah kita mencari murattal yang syekhnya itu baca Al-Qur'annya dalam ayat yang panjang tadi yang sekali baca tadi pada syekh yang lain. Di syekh ini dia baca beberapa wakaf, mungkin bisa jadi 2 kali wakaf ataupun sekali wakaf. Nah, itu yang kita cari. Karena kita bertaklid dengan mereka yang syekh ini mungkin lebih faham ya dengan terkait dengan kalimat atau makna yang terkandung di dalam ayat tersebut, sehingga mereka tidak mungkin berhenti secara qabih. Nah, itu yang paling minimal. Nah, paling tidak itu adalah usaha kita jika memang tidak faham terkait dengan bahasa Arab. Namun seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya ketika seseorang memang tidak faham, kemudian dia juga tidak sempat atau tidak tahu di mana para syekh ini seminimal-minimalnya wakaf gitu ya, maka yang dilakukan apa? Biasanya adalah cara yang terbaik itu, cara yang paling darurat itu adalah ketika kita berhenti, kita tidak tahu maknanya ini sempurna atau tidak, maka kita ulang beberapa kata sebelumnya baru kita baca sampai habis. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita berusaha mencari cara nafas kita bisa panjang, kemudian kita melihat syekh atau mendengarkan para syekh atau para qori yang membaca dengan wakaf yang lebih pendek. Dan kemudian jika memang kita punya waktu dan kita memang harus ya, apalagi para pengajar Al-Quran, untuk belajar bahasa Arab seperti itu. Nah, untuk terkait dengan tanda wakaf yang sering kita lihat itu ya, teman-teman juga mungkin bisa lihat ya, insya Allah tidak begitu banyak perbedaan terkait dengan para ulama dalam hal tanda wakaf ini. Seperti kalau kita lihat ada tanda mim di sana, itu maksudnya adalah wakaf lazim. Artinya harus berhenti di sana karena maknanya sempurna. Ya, ini termasuk dalam wakaf tam. Mim dan lam juga, tanda la itu juga termasuk wakaf yang kita harus berhenti. Banyak lagi yang lain seperti tanda 3 huruf so, la dan ya. Ya, itu adalah singkatan dari al-waslu aula. Disambung lebih utama, diwasal lebih utama. Jadi secara makna itu masih tersambung dengan kalimat berikutnya, makanya al-waslu aula. Kalau tanda qili ya, kalau tadi sili sekarang qili, qala dan ya, maka ini al-waqfu aula, berhenti lebih utama meskipun memang bisa juga lanjut. Nah, ini masuknya ke dalam waqaf apa? Waqaf hasan. Kemudian ada tanda jim. Jim semuanya dalam bentuk tanda kecil ya, biasanya di atas ayat tandanya kecil. Nah, kalau huruf jim ya, tanda jim ini adalah jaiz, artinya boleh nyambung, boleh berhenti, boleh wasal, boleh waqaf. Kemudian ya, ada tanda mu'anaqah atau 3 titik yang biasanya ke orang-orang awam ini masih bingung. 3 titik itu contoh yang kita sering lihat terdapat pada awal surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fi. Raiba. Nah, setelah kata raiba ini ada tanda titik 3. Kemudian setelahnya lagi, setelah fihi ada tanda titik 3 lagi. Ini adalah tanda mu'anaqah. Jadi kita boleh berhenti di salah satunya atau sekaligus. Ya, sekaligus dihabiskan itu kalau memang sanggup nafasnya. Boleh berhenti di la raiba atau la raiba fihi. Yang tidak boleh adalah berhenti di kedua-duanya. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini adalah keliru. Nah, jadi terkait dengan tanda-tanda itu sudah sangat banyak kita bisa temukan bahkan di buku tahsin sendiri yang sudah kita
sama-sama sering pelajari ya kitab Ustadz Abdul Rauf, contohnya mungkin kita bisa lihat tanda-tanda wakaf di sana, teman-teman bisa buka bukunya dan dipelajari insya Allah. Cuman memang yang paling penting yang saya jelaskan tadi adalah pembagian terkait dengan jenis-jenisnya. Nah, adapun kesalahan-kesalahan yang sering terjadi adalah memang ketika kita tidak memahami betul dengan detail terkait dengan maknanya. Itu saja sebenarnya terkait dengan wakaf yang paling perlu. Kenapa para ulama kemudian merumuskan atau memberikan tanda bantu kode wakaf ini adalah untuk membantu kita tidak salah dalam berhenti karena bisa merusak maknanya. Makanya di departemen agama itu, cetakan departemen agama itu biasanya memberikan sub-sub pembahasan dalam terjemahan Al-Qur'annya agar kita tahu bahwa secara makna ini ayat sekian sampai ayat sekian sudah termasuk dalam satu pembahasan tersebut. Jadi kita bisa berhenti mungkin di akhir pembahasannya. Nah, seperti itu. Makanya mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa memanfaatkan Al-Quran yang sudah dibahas atau dibagi secara per pembahasan tersebut jika memang belum mengerti atau belum bisa paham terkait dengan bahasa Arab. Nah, demikian. Sekarang kita akan coba praktekkan Quran surah Al-Jin 1 sampai dengan 13. Silakan diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushdi فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Allahumma arhamna bil Quran. Nah, demikian terkait dengan Quran surah Al-Jin ayat 1 sampai dengan 13.
Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami terkait dengan wakaf tadi secara singkat, dan juga bisa mempraktekkan surat Al-Jin ayat 1 sampai 13 dengan wakaf yang baik. Demikian, wabillahi hidayah wat taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.